Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar akuntansi biaya dengan pembahasan biaya overhead pabrik, di mana kita akan menjelaskan bagaimana pengertian, karakteristik, dan metode penentuan cost overhead, di mana nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kita dari kelompok 3. Dan di sini saya akan memandu kalian semua untuk menyaksikan penjelasan dari teman-teman kita. Dan selamat menyaksikan. Sebelum kalian menonton video ini, klik subscribe dan lonceng di sebelah kanan. Ayo bersama-sama kita dukung channel ini agar bisa memberi manfaat dan pembelajaran untuk kita semua. Untuk pembukaan kali ini dan menjelaskan definisi biaya overhead pabrik akan dijelaskan oleh saudari kita Adelia Ayu Andari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Imam Risha Rizky, Amalia Ulfi, Norbaya Tiljana, Asma Uraihanah, dan saya sendiri Adelia Ayu Andari. Kami ingin mempresentasikan tentang biaya overhead pabrik. Pertama, pengertian biaya overhead pabrik adalah semua kos produksi atau pemanufakturan yang tidak dapat secara langsung diidentifikasi dan dialokasi pada produk. Nah, sekarang kita akan membahas 3 bagian dalam biaya overhead pabrik yang dimana akan dijelaskan oleh saudari kita, yaitu Amalia Ulfi. Biaya overhead pabrik dibagi menjadi 3 kelompok bagian besar. Yang pertama adalah bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi, tetapi tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada produk, atau cost produk signifikan pada cost bahan. Contohnya pada perusahaan kue, yang menjadi bahan penolong yaitu alas kue atau kemasan kue. Yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu semua tenaga kerja yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung perannya terhadap produk, atau bisa dikatakan tidak terlibat dalam proses produksi. Contohnya seperti supervisor atau manajer. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak langsung lainnya, yaitu sesuatu yang tidak dapat kita pastikan atau hanya bisa kita estimasi saja. Contohnya yaitu sewa peralatan, sewa gedung, atau upah lembur karyawan. Untuk penjelasan karakteristik pembebanan akan dijelaskan oleh saudara kita Asma Uraihanah. Karakteristik pembebanan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hubungan antara overhead pabrik dengan volume produksi. Yang kedua, overhead pabrik tidak dapat diidentifikasikan menjadi produk jadi. Contohnya adalah depresiasi gedung pabrik yang menggunakan metode garis lurus. Yang ketiga, perusahaan yang berkarakteristik padat karya umumnya memiliki cost overhead pabrik tenaga kerja langsung hampir seimbang dengan overhead pabrik. Yang keempat, perusahaan padat modal. Cost semakin besar terhadap cost produksi total. Perilaku cost dibagi menjadi 2 bagian, tetap dan variabel. Yang pertama, perilaku tetap. Perilaku tetap ini memiliki sifat tetap, yaitu besarnya tidak berkaitan dengan volume produksi. Contohnya adalah pajak bumi, bangunan pabrik, sewa gedung pabrik, gaji manajer pabrik, asuransi, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku variabel. Perilaku variabel berbanding lurus dengan volume produksi. Contohnya adalah listrik, peralatan dan bangunan dengan metode jumlah output, dan sebagainya.
Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari saudari kita, Nurbaya Tiljannah, dengan penjelasan bab metode penentuan perilaku cost overhead. Metode penentuan perilaku cost overhead terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah metode observasi. Metode ini mengandalkan kemampuan pengamat untuk mendeteksi pola perilaku dengan cara mereview data cost dan volume masa lalu. Yang kedua adalah rekayasa industri, yaitu menganalisis hubungan antara input dan output dengan mempelajari setiap proses manufaktur. Ketiga adalah analisis akun, yaitu memeriksa dan mengklarifikasi setiap akun yang bersifat tetap, variabel, atau campuran. Yang keempat adalah scatter graph, yaitu metode analisis sederhana dengan menggunakan dua variabel. Yang kelima adalah metode tinggi rendah. Metode ini disebut juga dengan metode 2 titik. Titik tinggi adalah titik dengan jumlah output aktivitas tertinggi, sedangkan titik rendah adalah titik dengan jumlah output atau aktivitas terendah yang dimiliki. Dan yang keenam adalah analisis regresi. Analisis yang lebih ilmiah, yaitu teknik statistika metode regresi yang sederhana. Dan yang terakhir adalah sistem aktual dan normal yang akan dijelaskan oleh saudara kita Imam Mirsya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan percakapan sistem aktual dan normal. Dalam sistem aktual, produksi hanya dicatat ketika kos tersebut terjadi dan pada umumnya digunakan untuk pencatatan bahan baku dan tenaga kerja. Karena sifatnya mudah dilacak, tetapi untuk menerapkan sistem ini tidak mudah, karena kos ini tidak dapat dilacak dan diidentifikasi pada pekerjaan spesifik, produk, atau departemen. Nah, untuk mengatasi ini, perlu modifikasi atau sistem kas aktual agar overhead dapat secara mudah dibebankan yang disebut juga dengan sistem normal. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini dalam pembahasan biaya overhead pabrik. Sampai jumpa kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.